Haleluya, shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Saya percaya saudara di tempat ini datang di tempat ini dengan api-api yang menyala untuk menyembah dan melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kita sudah dilayakan Tuhan. Dan saat ini, hari ini, kita mau datang dengan membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara untuk baik berdiri bersama-sama. Oh, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah dan Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku
menyembahmu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu Yesus. Haleluya. Worship you Jesus, I worship you Jesus. Mari kita hadirkan dalam hati. Ku menyembahmu, sembah Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, sembah ku sembah, ku sembahkan, ku menyembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Kau benar. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang setia dan benar. Amin. Amin. Allah kita tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dan selalu ada bersama dengan kita. Kau adalah Allah kekuatan kami. Kami mau bersuka dengan Engkau Yesus. Yesus. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku tersorak sebab Allah yang setia dan benar. Pernah tinggalkanku, Tak pernah tinggalkan, selalu bersamaku, selalu bersama. Yes, Yesus Kau sumber kekuatan. yes. Hidup untuk menyenangkan. Yes. Mari bersorak bagi Yesus. Dia Allah yang setia. Dia tak pernah tinggalkan kita. Bersorak. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, Amin.
dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Sekali lagi katakan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu, ku hidup untuk menyenangkanmu. ku hidup, ku hidup, Ku hidup untuk menyenangkanmu. haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum. Ayo bersuka di dalam Tuhan. Senyum dong. Yeay. Dia Tuhan yang benar, dia gunung batu kita, amin. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia yang mengangkat kita, amin. Mari bersuka dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Yes. Kau gunung batuku dan kau kota benteng. Katakan dengan imanmu, takkan ku takut, kau menjamin hidupku. Yes, Kau keselamatanku
bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Yesus. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu panjang dan setia Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagi aku. Ku pada selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kuasa-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Engkau. Oh, untukku dapat melihat rencana Bu indah bagiku. Setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Lapar akan Engkau. Oh, oh, Kaulah segalanya. Kerajaan-Mu
Raja. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempat perlindungan kami. Kepadamu hatiku percaya, kepadamu Tuhan. Kau gunung batu perlindunganku, Kau keselamatanku, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau Bapa yang mengasihi kami. Layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan, terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah Kau di tempat kudus-Mu. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan bagi-Mu. Kau Bapakku yang mengasihi. Oh, thank you God. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu yang menyembuhkan kami. Ya Yesus, bawa hati kami terus menyembah Engkau, bawa hati kami menyembah Engkau. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesus. Tidak ada hal yang lebih baik yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan melebihi hati yang menyembah. Berikan kami hati yang menyembah Tuhan, karena untuk itulah kami diciptakan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang memulihkan umat-Mu, Tuhan yang menyembuhkan umat-Mu, Tuhan yang memerdekakan umat-Mu. Apapun keberadaan kami hari ini, kami tahu kami orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami orang-orang yang dicintai oleh Tuhan.
Tuhan punya rencana atas hidup kami. Engkau terus bekerja membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Tuhan, teruskanlah karya-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan kemanapun kami melangkah, tanda-tanda ajaib menyertai kami. Karunia-karunia roh menyertai kami. Mujizat-mujizat menyertai kami. Semua, setiap kami yang datang ibadah hari ini, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu yang memulihkan, Roh-Mu yang memberikan sukacita Tuhan, Roh-Mu yang memberikan kemenangan. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada dalam hidup kami. Jangan sembunyikan firman-Mu bagi kami. Bukakan rahasia firman-Mu, bahwa kami mengenal kebenaran sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Engkau akan menjelaskan kepada umat-Mu melebihi apa yang hamba-Mu bisa sampaikan. Kami percaya Tuhan, segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga guru-guru sekolah minggu, jamah juga anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Kita akan pengakuan iman Rasul 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Katakan kiri kananmu, bro, engkau orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, bilang. Amin. Engkau orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bilang. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya tidak ada alasan untuk kita putus asa. Tidak ada alasan untuk kita menyerah, saudara. Apapun keberadaan kita. Mungkin kita merasa hari ini orang yang paling berdosa. Tapi percayakah saudara bahwa Tuhan mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa, saudara. Bukan berarti kita boleh bermain-main dengan dosa, bukan. Tetapi kita sadar bahwa ketika kita sudah menyerahkan diri kita menjadi anak Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, dan anugerah Tuhan itu besar bagi kita. Karena itu tetaplah semangat, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah melekat kepada Tuhan. Jangan mau diintimidasi oleh iblis yang berkata, engkau anak tidak berguna, engkau memang sial, engkau memang enggak layak. No. Setiap kita dilayakkan oleh anugerah Tuhan. Amin.
Mari kita bangun ini. Saya percaya, saya hari-hari ini Tuhan ingatkan ini saudara, bahwa kamu itu orang yang dicintai Tuhan. Apa yang membuat engkau takut? Engkau ini orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa harus merasa kesepian? Gak perlu. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa orang dari antara kita dapat surat cinta dari pastoral, yaitu para pengurus gereja. Saya harap kita nanti hari Jumat bisa kumpul. Kita akan membahas program kerja tahunan, saudara. Kita ingin serius membangun gereja ini, saudara. Sepanjang tahun ke depan apa yang harus kita kerjakan. Hari Jumat jam 7 malam kita akan makan malam dulu, disiapkan Cik Sohani nanti, saudara. Menu spesial, saudara. Habis itu kita rapat, kita akan memikirkan. Jadi setiap koordinator mulai memikirkan program kerja apa yang harus dilakukan ke depan untuk kita lebih lagi experiencing God, living fruitfully. Jadi sepanjang tahun ini kita fokus bagaimana supaya kita mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Itu fokus kita, saudara. Kalau tahun lalu fokus kita level up, sekarang kita mau mengalami Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Jadi hari Jumat, tadi rencananya hari Selasa. Ada yang gak bisa, rubah lagi hari Rabu. Ada yang hari Jumat, saudara. Jadi saya harap semua bisa. Kita sama-sama. 1 minggu ini coba pikirkan, gumulkan apa program. Misalnya tim Praise and Worship. Apa yang bisa membuat Praise and Worship yang seperti apa. Supaya kita bisa mengalami Tuhan. Usher, bagaimana mungkin kita mulai ubah usher bukan cuma sekedar diri, tapi kita mulai belajar bagaimana menjadi usher seperti Hotel Bintang 5, saudara ya. Usher seperti yang ada di BCA, saudara. Itu perlu kita bangun kesan. Bagaimana kesan ini menjadi kesan, di mana kesan itu menjadi tempat di mana kita mengalami Tuhan. Bukan cuma sekedar kesan asal kumpul, kita cuma sharing firman, tapi pulang ya gitu-gitu aja. No. Kita mau menggumulkan itu. Kita juga berdoa bagaimana musik yang betul-betul membawa kita experiencing God, saudara. Itu kerinduan kita. Karena apa, saudara? Perhatikan. Tahun-tahun ini ke depan tidak mudah. Kalau saudara mempelajari geopolitik internasional, dengan apa keputusan-keputusan yang dibuat oleh Donald Trump, ke depan itu nggak mudah. Perang dunia ketiga itu sudah di depan mata sebenarnya. Ending dari perang dunia itu apa sebenarnya, saudara? Ujung dari perang dunia itu apa, saudara? Semua perang dunia, ujungnya itu apa? Ekonomi. Jadi ke depan itu, kalau ini betul-betul terjadi, China sudah siap-siap, Amerika sudah siap-siap, Rusia sudah siap-siap, Iran sudah babak belur, Venezuela sudah lumpuh. Ini ke depan ini gak mudah, saudara. Karena apa? Tidak ada negara yang independen sebenarnya, yang betul-betul mandiri sendiri. Negara yang satu dengan negara yang lain saling membutuhkan, ekspor import semua. Begitu ini mengalami perang dunia, maka siklus ekonomi ini akan kacau. Biasanya yang korban paling berat itu negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang. Memang Alkitab katakan itu akan terjadi pada akhir zaman. Perang di mana-mana, bencana alam terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana. Efeknya apa? Kriminal terjadi di mana-mana. Kemarin hari Sabtu, hari Jumat atau Sabtu, saya sharing sama seseorang. Dia bilang gini, Pak, enaknya kita ke gunung beli tanah 2 hektar atau 1 hektar. Kita bercocok tanam, beternak sendiri. Pasti aman, dibilang. Saya bilang gini, coba pikirkan. Benar enggak engkau aman di situ, saya bilang. Anggaplah engkau punya 5 hektar di pelosok, saudara, di gunung. Engkau punya peternakan, pertanian. Suburlah anggap. Tiba-tiba semua masyarakat di sekitarmu miskin dan kelaparan. Aman enggak aku bilang? Iya ya katanya. Pasti semua akan menggeruduk ke sana, merampok ke sana, saudara. Tidak ada tempat yang paling aman selain dalam Tuhan. Makanya Alkitab katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman
Firman itu akan melahirkan iman, iman itu akan melahirkan mujizat. Alkitab katakan di Yeremia kalau nggak salah. Alkitab katakan, ketika terjadi masa sulit, seorang ibu akan memakan daging anaknya. Orang akan datang ke goa-goa dan berkata, timpa kami, karena orang sudah nggak kuat hidup, saking beratnya hidup. Itu akan terjadi di akhir zaman. Kita hanya aman ketika kita melekat kepada Tuhan. Tahukah saudara, ketika itu terjadi, anugerah terbesar bagi kita adalah kematian. Karena kita tidak akan mengalami penderitaan. Kita berharap cepat mati. Itu anugerah. Oleh karena itu kita melatih jemaat untuk betul-betul closer to God. Mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Experiencing God. Engkau mengenal siapa Tuhan. Engkau mengalami Tuhan. Sehingga hidup kita berbuah. Sepanjang bulan ini kita bahas semua tentang ini. Minggu depan kita akan dilayani seorang hamba Tuhan senior dari MDC. Saya sangat dekat dengan beliau. Dan dulu beliau salah satu pendeta favorit saya, saudara. Karena waktu saya baru-baru bertobat tahun 98, beliau dipakai Tuhan karunia kesembuhan luar biasa, saudara. Dia doakan orang gila sembuh, saudara. Dia doakan orang sakit sembuh. Namanya pendeta Michael Rasi. Berapa waktu yang lalu saya telepon dia, komandan isi dulu di Tulungagung, saya bilang. Siap, dia bilang. Jadi mari ajak teman, saya percaya kita akan diberkati. Minggu pertama kita sudah belajar tentang, oke, kita baca dulu yuk ini. Ayat pembacaan kita yang mendasari kita sepanjang tahun ke depan, Yohanes 15 ayat 5-8. Makanya kalau saudara lihat dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita baca ini terus. Kita bedah ini, kita bahas ini dengan serius, saudara. Karena inilah yang nanti menjadi pondasi untuk kita berjalan sepanjang tahun ke depan. Yohanes 15 ayat 5-8, saya akan bacakan bagi kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Minggu lalu saya bahas tanda kita menjadi murid Tuhan bukan KTP Kristen, bukan engkau aktif di gereja, no. Seperti kata Rocky Gerung, saudara, ijazah bukan tanda orang pernah belajar. Ijazah cuma tanda orang pernah sekolah. Gereja itu sekolah. KTP Kristen bukan tanda engkau murid Kristus. Tanda kita murid Kristus adalah hidup kita berbuah. Itu tandanya. Jadi hati-hati. Makanya kenapa Yesus tidak mendirikan agama. Ada banyak orang hanya diparkir di pada agama. Ketika dia merasa sudah beragama Kristen, dia sudah berkenan kepada Tuhan, dia sudah masuk surga. Padahal Tuhan bilang, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan kepada aku yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bahkan tidak sedikit orang yang aktif di gereja. Mereka belum tentu murid Kristus. Tuhan bilang gini, satu saat akan ada orang yang datang dan berkata gini, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat dalam namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan dalam namamu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Tapi saat itu, kata Tuhan, aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyah engkau dari hadapanku, hai engkau para pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka hanya diparkir kepada agama, mereka tidak pernah menjadi murid Kristus. Padahal Yesus bilang apa? Pergilah, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Jadi gereja ini
Bukan bagaimana kita ngumpulin sebanyak mungkin orang. Walaupun kita senang ada banyak orang supaya punya kesempatan dimuridkan. Tapi target utama dari gereja ini adalah menjadikan semua orang murid. Karena suatu saat yang Tuhan hitung nanti kepada saya totalan itu, berapa orang yang sudah kau muridkan. Dari sekian yang saya percayakan, kata Tuhan ke saya. Bukan berapa orang yang datang ke gereja, berapa orang yang dimuridkan. Bapak Ibu, untuk kita mengalami experiencing God dan living fruitfully, ada 4 yang harus bertumbuh. Dan sepanjang tahun ini, inilah fokus yang akan kita bahas. Kita harus mengalami ini. Untuk mengalami experiencing God dan living fruitfully, 4 ini harus bertumbuh. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua apa? Kasih. Yang ketiga apa? Kerendahan hati. Dan yang keempat adalah pengharapan. Kalau 4 hal ini betul-betul kita alami atau kita bertumbuh dalam hidup kita, maka kita akan dibawa mengalami Tuhan, hidup kita pasti berbuah. Minggu pertama kita sudah membahas tentang iman. Saya akan rangkum sedikit saudara, supaya saudara jangan lupa. Nanti saudara kalau ingin lengkapnya bisa lihat di YouTube. Iman, apa itu iman? Percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita, bukan yang lain. Yang kedua, percaya bahwa Kristus adalah sumber. Ini bukan ini nih. Bahwa kita harus melekat kepada Kristus. Yang ketiga, percaya bahwa kita harus senantiasa hidup dalam relasi dengan Tuhan. Bangun ini terus. Minggu kedua, yaitu minggu lalu kita sudah bahas tentang kasih. Bagaimana kasih yang bertumbuh itu. Yang kedua, kasih. Kasih yang membuat kita selalu ingin berada dekat dengan Dia. Kasihnya itu membuat kita selalu ingin dekat. Kenapa orang tidak mau dekat sama Kristus? Karena dia belum mengalami kasih Tuhan. Atau kasih Tuhan itu belum menguasai hidupnya. Kenapa kasih Tuhan itu belum menguasai hidupnya? Karena dia masih berharap kepada kasih dunia. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mengalami kasih Tuhan, kita akan selalu semakin ingin dekat dengan Dia. Sama seperti suami istri. Kasih yang membuat kita ingin selalu mendengar suaranya. Kalau kita mencintai seseorang atau lagi jatuh cinta, falling in love, kita selalu ingin mendengar suaranya. Tapi kalau kita nggak cinta sama orang, suaranya itu berisik di telinga kita. Sudahkah suara Tuhan itu menjadi kerinduan bagi kita? Di mana suara Tuhan? Ada di firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kasih membuat kita selalu ingin menyenangkan hati Dia. Kalau saya mengasihi istri saya, selalu berpikir bagaimana menyenangkan dia. Saya selalu kasih yang terbaik bagi dia. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, memang Dia mengasihi kita. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Yang terbaik dari Tuhan sudah Dia berikan kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Dia? Bukti bahwa kita betul-betul merespon kasih-Nya. Bukan ingin mendapat kasih-Nya. Perhatikan. Semua yang kita lakukan bukan karena ingin mendapat kasih-Nya. Saya mau membeli kalung kepada istri saya ngajak istri saya jalan-jalan, bukan supaya dia mencintai saya. Karena saya tahu dia sudah mencintai saya berusaha menyenangkan hatinya. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi, iman, kasih. Dan hari ini kita akan membahas tentang kerendahan hati saudara, yaitu kerendahan hati saudara. Bapak Ibu, ada sebuah tulisan yang mengatakan gini, rendah hati akan membuatmu naik tanpa perlu bicara, tanpa perlu membuktikan apapun. Kerendahan hati bukanlah simbol kelemahan dari seseorang, tapi merupakan nilai tertinggi di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, percayalah, akan tiba waktunya engkau akan naik sendiri. Tapi orang yang sombong, tanpa dia apa-apain, pasti jatuh. Pasti jatuh. Cuman masalah waktu. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang kuat. Dan dia akan naik, saudara. Ini rahasianya. Makanya Yesus bilang gini, Alkitab bilang Tuhan mengasihani orang yang rendah hati.
Kerendahan hati adalah induk dari segala kebajikan. Dan kerendahan hati adalah induk dari segala kebijaksanaan. Mereka yang rendah hati akan maju dan diberkati karena rela tunduk kepada kekuatan yang lebih tinggi, kata Stephen Covey. Stephen Covey ini salah satu pengusaha motivator yang sangat terkenal. Orang-orang dunia marketing diwajibkan baca buku-bukunya dia, saudara. Salah satu buku dia yang terkenal adalah Seven Habits, saudara. Seven Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan yang membuat hidup manusia efektif, saudara. Rahasianya dibilang kerendahan hati, saudara. Jadi kalau kita ingin melihat hidup kita efektif, hidup kita berbuah, hidup kita diangkat oleh Tuhan, hidup kita mengalami Tuhan, kunci utamanya adalah selain iman, kasih, ada yang disebut dengan kerendahan hati. Karena orang yang rendah hatilah yang akan diangkat oleh Tuhan. Tapi orang sombong pasti dijatuhkan oleh Tuhan. Kita mau belajar tentang hal ini, saudara. Saya tahu gak mudah rendah hati. Ketika saya bertobat, salah satu pergumulan terberat saya yang selalu saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kerendahan hati. Dan saudara tahu, ketika saya minta itu, rata-rata orang di sekitar saya menganggap rendah saya, merendahkan saya, meremehkan saya, melecehkan saya, saudara. Waduh, ternyata untuk engkau dilatih Tuhan rendah hati, Tuhan akan rendahkan hidupmu. Orang-orang sekitarmu akan lecehkan engkau, akan anggap engkau tidak penting. Tapi ketika engkau direndahkan, sejauh engkau direndahkan, sejauh itulah engkau melenting, saudara. Perhatikan baik-baik. Serendah engkau direndahkan, semakin engkau dibanting rendah ke bawah, engkau akan semakin melenteng ke atas. Tetapi semakin engkau diangkat tinggi, semakin dijatuhkan, saudara. Itu hukum, saudara. Kalau saudara pingin dibawa melenting ke atas, izinkan hidup kita direndahkan. Lihat semua orang-orang di Alkitab, sebelum mereka ditinggikan oleh Tuhan, direndahkan sampai nggak punya harga diri. Saya ambil contoh, Yusuf direndahkan, dituduh memperkosa. Tidak ada moral yang lebih rendah melebihi dituduh memperkosa. Sekalipun dia tidak lakukan. Yang diperkosa itu istri pejabat negara. Tapi karena terlalu rendah dia direndahkan, melentingnya tinggi langsung ke istana Firaun, saudara. Halo? Daud direndahkan. Luar biasa. Yang merendahkan Daud siapa? Kakak-kakaknya, orang tuanya. Dia hanya dipercaya 2-3 ekor kambing domba. Kalau di dalam film drama Cina sekarang, kalau dikasih judul tentang kehidupannya Daud, itu judulnya CEO yang menyamar, saudara. Bayangkan, dia hanyalah gembala kambing domba, 2-3 ekor, harus mempertaruhkan nyawanya, direndahkan serendah-rendahnya. Tapi begitu dia direndahkan serendah-rendahnya, dia melenting sampai ke istana raja. Jadi CEO yang menyamar itu Alkitabiah, saudara. Katakan kiri kananmu, semakin engkau direndahkan, semakin engkau melenting jauh. Bilang amin. Semakin engkau mengangkat dirimu tinggi, semakin sakit saat engkau dijatuhkan. Itu kerendahan hati. Saya kebetulan beberapa kali nonton tentang drama Cina CEO yang menyamar itu, saudara. Saya pikir-pikir Alkitabiah juga. Tapi jangan lihat kiri kananmu, jangan-jangan ini CEO yang menyamar. Tidak semua, bro, CEO yang menyamar. Ada memang gembel benaran, saudara. Mari belajar rendah hati, saudara. Belajar. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5-8,
Yesus memberikan gambaran relasi antara Yesus dengan murid-muridnya adalah seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Yesus sang pokok anggur dan murid-murid ranting-rantingnya menggambarkan bahwa pentingnya relasi antara pokok anggur dan ranting. Pokok anggur akan mensuplai semua nutrisi yang dibutuhkan oleh ranting. Perhatikan, sehebat apapun ranting, tanpa dia melekat sama pokok anggur, nggak ada nilainya. Ketika relasi antara pokok anggur dan ranting-ranting terputus, maka ranting akan kering dan dipotong lalu dibakar. Saudara, kita harus sadari nih, who you are. Without Jesus you are nothing. Kita harus tahu siapa diri kita. Tanpa Yesus kita ini gak ada apa-apanya. Ketika engkau tidak menyadari hal itu, kau sombong. Kau sombong. Apa sih arti rendah hati, saudara? Apa sih arti rendah hati menurut Alkitab? Kerendahan hati adalah perspektif sejati tentang diri sendiri di hadapan Tuhan. Jadi rendah hati itu bukan cuma sekedar bagaimana kita menilai diri kita di hadapan manusia. Itu penting. Tahu diri penting. Tapi yang terpenting adalah kita punya perspektif yang benar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ada orang bisa menempatkan diri dengan benar di hadapan orang lain. Di hadapan pejabat, di hadapan orang tua, di hadapan rekan bisnis. Dia bisa menempatkan diri. It's okay. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita punya perspektif yang benar bagaimana menempatkan diri di hadapan Tuhan? Saya kadang sedih, saudara. Ada orang kepada bosnya, kepada orang lain begitu hormat, dan kepada Tuhan begitu kurang ajar. Dan orang bilang orang ini rendah hati. Kepada orang lain begitu taatnya, tapi kepada Tuhan memberontak. Tapi orang menilai dia rendah hati. Jadi rendah hati itu bukan cuma bagaimana perspektif tentang diri sendiri di hadapan manusia, tapi bagaimana perspektif kita tentang diri kita di hadapan Tuhan. Perspektif yang benar bagaimana? Menyadari bahwa segala kemampuan berasal dari Dia. Merasa sebagai hamba, mengenyampingkan ego demi kemuliaan Tuhan, dan ekspresinya apa? Melayani sesama. Kalau orang menempatkan diri benar di hadapan Tuhan, dia pasti bisa menempatkan diri benar di hadapan manusia. Tapi kalau kita bisa menempatkan diri benar di hadapan manusia, belum tentu bisa menempatkan diri benar di hadapan Tuhan. Tidak sedikit saya temukan pengusaha-pengusaha, untuk rekan bisnis, dia bisa begitu menghormati. Tapi untuk Tuhan, no. Dia bisa kasih mobil ke rekan bisnisnya. Mobil mewah dia belikan. Tapi kasih persembahan hitung-hitung, saudara. Halo? Seolah-olah Tuhan itu tidak ada apa-apanya bagi dia, melebihi kepada rekan bisnisnya. Untuk teman-teman, demi sebuah tender, dia rela habis ratusan juta bahkan miliar. Hanya untuk dapat tender mungkin puluhan bahkan ratusan miliar. Tapi untuk Tuhan, untuk napas kehidupan, oksigen yang Tuhan suplai dengan gratis, dia anggap itu murahan. Saya kalau bisa memberikan sesuatu untuk manusia, misalnya 1 juta, tapi saya hitung-hitungan untuk Tuhan, gak lebih dari 1 juta, saya merasa berdosa. Saya mengkhianati Tuhan. Sama seperti gini, ketika ada tetangga butuh uang, saudara kasih 1 juta dengan ikhlas,
Tapi istrimu minta uang, kau kasih 500.000 dengan ngomel-ngomel. Itu artinya apa? Engkau lebih menghargai istri tetangga daripada istrimu. Sama dengan Tuhan. Padahal istrimu setiap hari masakin yang enak buatmu, pijitin engkau ketika capek. Istri tetangga cuman, selamat pagi Bapak, cuman gitu aja, engkau bisa rela. Sama dengan Tuhan. Sudahkah kita menyadari bahwa segala kemampuan itu berasal daripada Dia? Bahwa kita harus mengabdi kepada Dia. Dan kita harus menerima diri di dalam Kristus. Bukan memikirkan diri sendiri secara sombong. Kita mulai berpikir, apa maunya Tuhan bagi saya? Apa kehendak Tuhan bagi saya? Itulah orang yang rendah hati. Menurut Alkitab. Kita banyak ditipu oleh iblis. Kita tertipu dengan kerendahan hati yang palsu. Yang kelihatan baik, ramah, sopan di hadapan manusia. Tapi begitu memberontaknya kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika lihat itu, hati saya hancur, saudara. Jujur. Makanya saya tidak terlalu mau dekat-dekat sama banyak pengusaha-pengusaha. Saya pernah ribut dengan salah satu pengusaha besar itu, Tulungagung, gara-gara itu. Ketika dia bilang gini, saya mau lihat, apakah kalian pendeta-pendeta bisa hidup tanpa saya? Saya bilang, hei engkau siapa? Saya bilang. Kami hamba Tuhan hidup dari kasih karunia Tuhan, saya bilang. Udah mati pengusaha itu, saudara. Saya ribut sama dia. Mari kita punya perspektif yang benar. Saudara, perhatikan. Kelihatan gak ya? Coba matikan lampu yang ini. Depan. Saudara, perhatikan ini. Kuat atau tidaknya ranting, serta berbuah atau tidaknya ranting dari pokok anggur, sangat ditentukan oleh apakah ranting tersebut melekat dan bergantung kepada pokok anggur. Sekuat apapun ranting, sesubur apapun ranting, begitu dia dipotong, terpisah dari pokok, hitungan waktu, dia akan layu, dia mati, kering, gak bisa berbuat apa-apa. Sekaya apapun engkau, secerdas apapun engkau, sepengaruh apapun engkau, begitu engkau terpisah dengan Yesus, urusan waktu, suatu saat kau akan mati, dibakar di neraka. Tidak bernilai, menjadi sampah di neraka. Tapi semiskin apapun kita, sesederhana apapun kita, asal kita melekat kepada Yesus, hidup kita terus berbuah, dan kita dibawa hidup terus sampai kekekalan. Kita harus hati-hati dengan hal ini, saudara. Jangan izinkan ada sesuatu pun yang memisahkan kau dari Kristus. Memang Alkitab bilang, siapakah yang memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan? Apakah penderitaan, ketelanjangan, kemiskinan? Tidak ada. Kecuali engkau memisahkan diri. Engkau memberontak kepada Tuhan. Engkau tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Engkau bermain-main dengan dosa. Karena dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan. Tanpa melekat kepada sang pokok anggur, hidup kita ini hanyalah sampah di neraka. Tanpa melekat kepada Yesus, hidup 70, 80 tahun, bahkan mungkin 100, hanyalah persiapan menjadi ranting kering yang dibakar di neraka. Tapi ketika kita melekat kepada Yesus, percaya kepada Yesus, bergantung kepada Yesus, beriman kepada Yesus, bukan kepada kekuatan, bukan karena kebaikan kita, tapi kepada anugerahnya, kita lekatkan hati kita kepada Dia. Dia akan bawa kita sampai kekekalan. Tadi waktu kita menyembah, saudara,
Tuhan bilang gini, di hati saya gini. Pada endingnya, satu-satunya yang kita miliki itu cuma Yesus. Pada endingnya. Tubuh daging kita ini kita akan tinggalkan. Harta kita akan tinggalkan. Gelar kita itu gak ada nilainya. Jabatan gak ada nilainya. Nama besar kita gak ada nilainya. Pada endingnya, satu-satunya harta terbaik kita hanya Yesus. Karena hanya Dia yang bisa membela kita di penghakiman terakhir. Kalau sejak di dunia engkau tidak menghormati Dia, sejak di dunia engkau tidak mau peduli perasaannya, apakah kita berharap nanti di kekekalan Dia bilang, oh ini anakku. Siapa yang menyangkal aku di depan orang lain, di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku, katanya. Bagaimana kita menyangkal Tuhan di depan manusia? Kita enggak peduli apakah yang kita lakukan ini menyakiti hatinya atau tidak. Saya ketika renungkan tadi itu saya bilang, Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau bawa aku mengenal Engkau. Karena satu-satunya harta terbaik kita nanti hanya Yesus. Istrimu yang kau bilang mencintai engkau, begitu engkau mati, paling lama 1 minggu kalau diformalin, dia mau menemani engkau. Gak mungkin dia nemani engkau sampai dia mati juga. Gak mungkin. Sekalipun dia bilang apa? Cinta mati. Syukur-syukur dia gak kawin lagi. Anakmu yang katanya mencintai engkau, percayalah begitu kita mati, gak mungkin dia peluk-peluk lagi kita. Gak mungkin. Paling 1 minggu lah paling kuat. Teman-temanmu yang menyanjung-nyanjung engkau, paling lama 3 hari dia sudah lupakan kita. Hanya Yesus. Karena itu hormatilah Dia, melekatlah kepada Dia, melebihi kepada siapapun. Apa wujud dari kerendahan hati? Ada 3 wujud. Jadi semua 3 serah. Kok 3 Kak? Ya Tritunggal lah. Supaya gampang diingat. Tak kasih nanti 10 saudara lupa saudara. 3 aja lupa saudara. Ada 3 wujud dari kerendahan hati yang bisa kita pelajari dari Yohanes 15 ayat 5-8. Yang pertama, orang yang rendah hati mengakui akan kebergantungan kita kepada Tuhan. Halo? Kalau kita mau jujur saudara, kalau kita mau jujur, ada kalanya kita merasa tidak butuh Tuhan. Apalagi kalau kita sudah punya uang, punya fasilitas, punya segalanya. Kita merasa hidup kita ini bisa kita atur sendiri karena semua kita bisa beli dengan uang. Saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang sangat kaya, saudara. Ketika saya mulai bergaul dengan mereka, akhirnya saya menyadari, saudara. Kenapa Tuhan bilang, susah sekali orang kaya masuk surga? Susah sekali. Kenapa? Begitu orang sudah kaya, saudara, dia udah gak peduli Tuhan. Karena dia pikir semua bisa dibeli dengan uang. Semua bisa diatur dengan uang. Gak peduli lagi dengan Tuhan. Gak peduli. Dulu saya pikir, kenapa ya orang kaya kan bisa berbuat baik. Belum tentu orang kaya berbuat baik untuk Tuhan. Bisa jadi mereka berbuat baik supaya mereka dikagumi, supaya mereka dihormati, supaya orang bergantung kepada mereka, tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Dia menjadi berhala baru. Jahat itu. Jahat. Masihkah kita merasa tanpa Tuhan saya gak bisa apa-apa? Gampang menilainya, gampang menilainya. Pagi-pagi masihkah engkau mencari Tuhan? Masihkah engkau sungguh-sungguh bilang, Tuhan aku butuh anugerah-Mu, tuntun langkah-langkahku? Atau, gak butuh Tuhan, pokoknya ada uang, beres semua.
Masihkah engkau mencari kehendak Tuhan? Ketika engkau membuat keputusan, masihkah engkau peduli apa maunya Tuhan atas rencanaku? Gak usah ngerepotin Tuhan lah. Tuhan itu udah ngerepotin, udah direpotin orang sak dunia. Itu orang sombong, saudara. Mari, untuk mendidik anakmu, masihkah engkau bergantung minta hikmat Tuhan? Untuk menghadapi suamimu, menghadapi istrimu, masihkah engkau bergantung kepada Tuhan? Untuk pelayanan, masihkah engkau bergantung kepada Tuhan? Tidak sedikit saudara hamba-hamba Tuhan hanya baca Alkitab ketika mau khotbah. Gak sedikit saya tahu. Yang cilakanya pelayan-pelayan Tuhan gak pernah doa, gak pernah baca Alkitab, percaya diri melayani Tuhan. Itu penghinaan. Sebelum saya melayani di tempat ini, tadi pagi saya duduk dari jam 5 pagi sampai jam 6. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu untuk aku nanti bisa melayani. Aku tahu banyak ayat Alkitab. Saya khotbah mungkin sudah lebih dari 1000 jam. Tapi saya tahu anugerah-Mu itu lebih penting dari semua pengalamanku. Masihkah kita punya ketergantungan seperti itu sama Tuhan? Yohanes 15 ayat 5 jadi bilang, di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Gak bisa apa-apa. Mari kita belajar dari bergantunglah sama Tuhan. Bangun pagi, Tuhan aku butuh anugerah-Mu. Ketika engkau bekerja, sambil engkau bekerja, Tuhan tolong berkati usahaku, tuntun langkah-langkahku, ajari aku kalau aku salah, ingatkan aku. Ketika engkau dapat berkat Tuhan, ini uang buat apa? Ketika engkau punya masalah, jangan cepat-cepat cari jalan keluar, bergumul Tuhan. Apa yang sedang kau inginkan, engkau izinkan masalah ini, apa yang kau bentuk dari hidupku? Itulah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Dia tidak berani membuat keputusan sendiri tanpa dia konfirmasi dengan Tuhan. Mari kita belajar. Itulah orang yang rendah hati. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya berdiskusi dengan Tuhan, saudara. Perhatikan ini. Dosanya Lucifer itu apa, saudara? Hah? Dosa utama dari Lucifer itu apa? Dia pingin hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Dia ingin mengatur dirinya sendiri. Dia nggak ingin diatur oleh Tuhan. Makanya dia bilang, aku ingin menyamai yang maha tinggi. Aku ingin duduk di tempat pertemuan. Makanya dibilang dia sombong. Engkau mengangkat dirimu, engkau akan dijatuhkan sampai paling rendah ke dunia orang mati, dia bilang. Dosa utama Lucifer itu kesombongan. Makanya Alkitab katakan Tuhan menentang orang sombong. Kesombongan terbesar manusia adalah merasa bisa hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Itulah yang ditawarkan oleh si ular kepada Hawa. Kalau engkau makan buah pengetahuan itu, engkau tidak mati, tapi engkau akan sama seperti Tuhan. Artinya engkau bisa atur hidupmu sendiri tanpa Tuhan. Berapa banyak kita pingin bebas, gak mau diatur oleh Tuhan, gak mau diatur oleh kebenaran. Ditegur pendeta, ngamuk, sombong. Makanya Yeremia 17 ayat 5-6 katakan gini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya
jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tuhan paling marah dengan orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Saudara, mari belajar. Mari belajar. Saya tahu ini gak mudah. Dari tahun 98, saya berjuang untuk hal ini. Makanya lihat, orang Kristen itu jatuh kapan sih? Orang Kristen itu rata-rata jatuh ketika hidupnya mulai mapan. Orang Kristen itu jatuh saat dia mulai mapan karena dia merasa dia tidak butuh lagi Tuhan. Daud jatuh bukan saat dia berhadapan dengan singa dan beruang, bukan saat dia berhadapan dengan Goliat, saat dia menjadi raja. Dia sudah nyaman, dia merasa berkuasa, jatuh. Salomo dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan hikmat, rusak hidupnya. Sampai akhirnya dia menyembah berhala. Zona nyaman itu menjadi zona yang berbahaya dalam kekristenan. Makanya saudara, setiap saya diberkati Tuhan, setiap gereja ini diberkati Tuhan, saya mulai berpikir proyek apa yang bisa kita buat supaya kita tidak terjebak kepada zona nyaman. Karena begitu orang sudah mulai terjebak ke zona nyaman, dia mulai sombong, dia merasa punya kekuatan. Begitu dia merasa punya kekuatan, dia tidak lagi merasa butuh Tuhan. Yeremia 17 ini terjadi dalam hidupnya. Tidak sedikit saya temukan orang, dulunya hidup susah. Hidup susahnya susah sampai susah-susah. Dilatih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Waktu dilatih mencintai Tuhan, Pak Pendeta bilang apa aja? Ya Pak, manut saudara. Suruh ngepel gereja, ngepel saudara. Suruh doa saudara. Begitu sudah bisa beli mobil, begitu sudah bisa punya ini, punya itu. Loh Pak, kok jarang kelihatan sekarang? Pendeta ngatur-ngatur hidupku, privasi orang diatur. Katakan kiri kananmu, di sini nggak ada bro, bilang. Paling adanya nanti di rumah, bilang. Halo, sombong. Ya saya pun kadang terjebak gitu, saudara. Serius. Makanya saya kalau ditegur, saudara, siapapun yang menegur saya tidak mau terlalu bereaksi, saudara. Saya pikirkan benar nggak ya? Saya takut terjebak di situ, saudara. Apalagi kalau pendeta, saudara. Pendeta itu semakin jemaatnya banyak, semakin uangnya banyak. Untouchable, saudara. Tak tersentuh. Om pengen ketemu pendeta, ring 1 dulu. Ring 1 ketemu ring 2 dulu. Ring 2. Sampai saya pernah bilang, lebih gampang ketemu Tuhan daripada ketemu pendeta. Betul apa betul, saudara? Tapi percayalah, handphoneku 24 jam saudara aktif. Kapanpun saudara telepon, pasti bisa. Kalaupun saya lagi ketiduran atau lagi doa, kalau saudara pas telepon, saya lihat ada nada telepon, saya pasti telepon balik. Aduh, sekarang itu pendeta itu keren, saudara. Saya kadang enak saudara lihat pendeta ya, pas datang tasnya harus dibawain orang. Pendeta harus punya bodyguard. Ini hamba atau apa pikir saya? Aduh, kemarin saya pelayanan di orang-orang Batak, saudara. Pak Pendeta butuh kursi khusus enggak? Aku bilang, rock and roll aja, saya bilang. Sama aja, saya bilang. Kita ini sama semua, hamba. Gak ada yang hebat. Semua kita punya potensi jatuh, amin. Saya butuh kalian untuk menjaga saya. Saya butuh kalian untuk menegur saya. Kerendahan hati merupakan rahasia mengalami peninggian Tuhan. Makanya 1 Petrus 5 ayat 6-7 katakan,
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu apa? Ditinggikannya pada waktunya. Ketika kita belajar rendah hati, percayalah ada waktu Tuhan akan tinggikan kita. Ada waktunya. Sabar. Makanya dibilang di ayat 7, serahkanlah apa? Segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Lihat, engkau punya pergumulan nih. Apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan, tanya Tuhan, serahkan kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Ketika engkau punya pergumulan, langsung cari jalanmu sendiri, kau sombong. Sombong. Pasti direndahkan Tuhan pada waktunya. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, injury time, Tuhan, injury time, harus bagaimana Tuhan? Sik, kata Tuhan. Begitu sudah di ujung waktu, Tuhan angkat. Peng, saudara kaget. Pengalaman Natal kita kemarin, saya pikir pengalaman yang sangat menarik, saudara. 2 minggu sebelum hari H, bahkan sudah Natal sekolah minggu, dana kita kurang berapa? 20 juta. Waduh, saya ini sudah mulai mikir. Saya sudah sama Bu Ida sudah hitung-hitungan ini. Bu, gimana ini? Kita di PJ sudah hitung-hitungan. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Peng, 1 minggu sebelumnya tertutupi. Mari belajar, hari-hari ke depan. Mungkin kita akan mengalami banyak kesulitan. Dan seolah-olah tidak ada satu orang pun yang peduli atas hidupmu. Perhatikan, tidak ada yang peduli. Itu sengaja Tuhan buat. Supaya apa? Kita bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau engkau mengalami masalah, tidak ada satu orang pun yang peduli dalam hidupmu. Jangan marah, jangan kecewa. Bisa jadi memang Tuhan buat engkau dalam situasi itu supaya engkau bisa mengalami Tuhan. Amin. Amin. Jangan, pendeta ini katanya mengasihi, gak peduli sama aku. Kamu kan dulu pernah saya tolong. Masa kamu gak bisa bantu aku? Jangan marah. Karena saat itu Tuhan bilang, it's my time. Ini waktunya saya bekerja. Kau akan melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku membelah laut, kata Tuhan kepada Musa, saudara. Saat tidak ada satupun pertolongan. Saudara, ada satu kalimat. Kalau saudara pernah dengar ini, bad news is a good news. Nah, ini istilah di jurnalis, saudara. Apa, saudara? Bad news is a good news. Saya mau kasih tahu. Keadaan buruk adalah keadaan terbaik bagimu. Keadaan terburuk itu keadaan terbaik bagimu. Karena saat itu engkau bisa mengalami kuasa Tuhan. Ketika engkau sakit, semua dokter bilang, aduh, gak ada lagi jalan keluar. Kau berserah kepada Tuhan dan berkata, I surrender all, I surrender all. Tuhan bilang, ini waktuku nak, alami kuasaku. Jadi kalau engkau mengalami masa-masa, kau punya masalah, tidak seorang pun yang peduli. Itu good news. Karena engkau akan mengalami mujizat Tuhan di situ. Benar ya Bu Sutipa ya? Bu Sutipa alami, saudara ya. Aduh, dia sudah putus asa tinggal menunggu kematian. Ternyata di balik menunggu kematian, saat dia berkata, aku berserah,
pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Datanglah malaikat yang bernama Yoyo. Ketemu. Malaikat yang bernama Yoyo mengajak malaikat yang bernama Daud. Malaikat yang bernama Daud mengajak malaikat yang bernama Frinatal. Malaikat yang bernama Frinatal menggerakkan malaikat-malaikat yang ada di seluruh Indonesia. Membantu. Dan sekarang dia sehat. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Mari alami nih. Jangan gampang baper. Jangan gampang kecewa. Jangan. Rugi kampungan. Katakan kiri kananmu, baper kampungan bro, bilang. Gak dapat mujizat, bilang. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab ia yang akan memelihara kamu. Yang kedua, apa dari wujud dari kerendahan hati saudara? Mengakui bahwa kemandirian adalah suatu ilusi. Sehebat apapun engkau, sekaya apapun engkau, seterkenal apapun engkau, setinggi apapun jabatanmu, engkau tidak bisa mandiri. Engkau lahir butuh orang lain. Engkau jalan butuh orang lain. Bahkan engkau mati pun butuh orang lain. Jadi kalau ada orang merasa saya tidak butuh siapa-siapa, sombong. Sombong. Kita butuh banyak orang, apalagi butuh Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sama seperti ranting, dia butuh pohon. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Suatu saat ada sebuah tulisan. Dia bilang gini, kamu tahu gak berapa harga oksigen? Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita tentang oksigen, saudara, sekaya apapun engkau, Elon Musk mungkin 1 tahun bangkrut. Kalau oksigen harus dibeli. Tapi Tuhan kasih gratis. Kita bisa hidup karena Tuhan masih percayakan nafas kehidupan. Halo? Ada di sini yang bilang gini, oh napasku ini bukan dari Tuhan, oh napasku ini dari saya. Ada yang bisa bilang gitu? Halo? Oh napasku ini dari tetanggaku, dari bosku. Halo? Kita bisa bekerja karena kita masih diberikan kekuatan. Ada orang-orang hebat. Begitu ditoel Tuhan satu sarapnya, langsung gini. Gak bisa apa-apa. Kita bisa sehat karena Tuhan kasih, masih jagai dari virus dan bakteri berbahaya. Saya mau kasih tahu. Di alam ini ada banyak virus, ada banyak bakteri. Oh, Tuhan bangkitkan satu virus COVID-19 saja, kita sudah geger sak dunia kok. Apa hebatnya manusia? Nggak ada. Kalau saudara, tidak Tuhan jaga imunitas tubuh kita, kau kena autoimun, menderitanya luar biasa. Saya punya teman autoimun, saudara. Waduh, makan ini salah, makan itu salah, nggak makan salah. Masihkah kita menyadari ini? Saudara dan saya bisa sehat, itu anugerah Tuhan. Saya kapan hari, saudara, otot di balik apa namanya nih, lutut saya ini bermasalah. Waduh, itu saudara, pakai celana aja itu sampai mau pingsan, saudara. Serius, setengah mati saya, sampai sekarang belum sembuh. Mau pakai celana aja itu ditarik semua sampai ke sini, saudara, sampai ke jantung, sampai mau pingsan. Cuman satu otot di sini, saudara.
Kalau kata tukang pijit itu terlalu kaku. Tapi kakunya di otot yang paling dalam. Jadi dia nggak bisa sentuh, saudara. Dia coba pijit pakai alat, saudara, malah bengkak, saudara. Waduh, saya. Masihkah kita menyadari kalau pembuluh darah kita semua normal? Itu karena anugerah Tuhan. Saya mau kasih tahu, satu pembuluh darahmu tersumbat tanpa BPJS 60 juta. Berapa pembuluh darah dalam tubuh kita ini? Masihkah kita bisa bilang saya nggak butuh Tuhan? Supaya kita punya ide cemerlang. Itu karena saraf-saraf kita di otak kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita bisa cerdas karena Tuhan kasih. Anak-anak kita masih baik-baik, masih nurut. Halo? Kau belum tahu kalau anakmu sudah memberontak. Sampai anakmu bilang matamu, katanya ke bapaknya. Saya lihat seorang anak bilang matamu ke bapaknya. Itu sakitnya itu, saudara. Ngeronto-ronto, saudara. Jadi kalau anakmu masih nurut, masih nggak kena narkoba, nggak kena seks bebas, itu anugerah Tuhan. Kalau engkau naik sepeda motor, nggak kecelakaan, itu karena malaikat yang masih menjaga engkau. Saya berkali-kali, saudara, tiba-tiba waktu naik kendaraan, tiba-tiba samping saya nyus. Kecepatan 2 detik aja, langsung pindah alam. Pernah saudara alami itu? Masihkah saudara bisa melihat ada Tuhan yang memelihara kita di situ? Halo suami istri. Istrimu tidak selingkuh, suamimu tidak selingkuh. Itu kalau bukan Tuhan jaga hatinya, modiar. Benar ya Om Saleh ya? Halo? Ada banyak ibu-ibu sudah seksi, berusaha baik kepada suaminya. Suaminya pangga selingkuh. Makanya mari bergantung sama Tuhan. Karena sesungguhnya kemandirian itu adalah sebuah ilusi. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh pemeliharaan Tuhan. Sama seperti carang. Gak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak nempel kepada pokok anggur. Yang terakhir. Ulangan. Ulangan 8 ayat 17-20. Ini ayat luar biasa disampaikan Tuhan kepada orang Israel, saudara. Dia bilang gini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Jangan sombong. Jangan merasa, oh karena saya hebat saya bisa kaya. Karena saya hebat saya bisa memperoleh semua ini. Kau sombong. Tuhan bilang kau pasti binasa. Pasti binasa. Mari kita sadari, saudara. Mari kita sadari. Kita butuh anugerah Tuhan. Yang terakhir, mengakui bahwa Kristus adalah kebugaran yang sejati untuk kita bisa bugar. Bugar itu gini, saudara. Sehat, produktif, bahagia. Itu bugar, saudara. Ya, tidak nyusahin orang. Itu bugar, saudara. Ya. Hanya di dalam Kristus kita bisa dapatkan itu. Sekecil apapun ranting, asal ia melekat pada pokok anggur, dia akan tetap kuat, semakin besar, serta suatu saat pasti berbuah. Sama dengan kita.
Mungkin kau sekarang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Asal engkau melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus, engkau akan bugar. Ide-idemu akan keluar, kecerdasanmu akan keluar, saudara. Kreativitasmu akan keluar, hikmatmu akan keluar, saudara. Kau akan bugar, saudara. Dan kau akan bahagia. Kau bisa produktif, saudara. Mari, saya kalau ingat siapa saya 20-30 tahun yang lalu, saudara. Waduh, gak dianggap. Orang kampung, orang desa. Sampai sekarang orang tuaku masih tinggal di kampung. Gak berpikir akan seperti ini, saudara. Tapi ketika saya lihat, saya belajar melekat kepada Yesus. Tuhan kasih hikmat baru. Tuhan kasih kreativitas, saudara. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang membuat saya bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mari, jangan kecil hati. Apapun keberadaanmu hari ini, asal engkau melekat kepada Yesus. Apapun latar belakangmu, latar belakang keluargamu, latar belakang pendidikanmu, latar belakang pengalamanmu, asal engkau melekat kepada Yesus dan Dia suplai semua yang kau butuhkan untuk kau menjadi orang hebat. Kau pasti orang hebat. Daud hanyalah gembala kambing domba, 2-3 ekor kambing domba yang dia gembalakan. Kakaknya tentaranya Saul, dilatih berperang. Tetapi lihat, ketika Daud melekat kepada Tuhan, saat kakak-kakaknya yang dilatih berperang, tentaranya Saul melihat Goliat keder, melihat Goliat takut. Bahkan Raja Saul, Alkitab katakan Raja Saul itu orang yang luar biasa loh. Melihat Goliat ciut, tapi Daud yang melihat Goliat hanya cuman gembala kambing domba, dia bilang gini, siapa dia? Orang yang tidak bersunat, orang Filistin yang tidak bersunat itu berani menghina Allah Israel. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau di dalam nama Allah Israel yang kau tantang itu. Dia tidak andalkan ketapelnya, karena dia tahu ketapel gak ada apa-apanya. Dia tidak andalkan ototnya karena dia tahu dia cungkring. Karena dia masih muda, pipinya masih kemerah-merahan. Yang dia andalkan apa? Koneksinya dengan pusat. Relasinya dengan pusat. Backingnya dengan pusat. Tapi di dalam nama Allah Israel yang kau tantang ini, hari ini aku akan menyerahkan nyawamu kepada burung-burung, dia bilang. Dia ambil ketapel, dia ayunkan, cukup sekali. Teng, pek, jatuh Goliat. Semua badannya Goliat itu ditutupi oleh ketopong. Sampai Goliat bilang gini, anjingkah aku? Kau datangi aku dengan ketapel, dia bilang. Direndahkan dia Goliat. Tapi cukup satu batu. Hanya satu ruang yang terbuka di badannya Goliat, yaitu di sini. Tapi itu cukup 1%. Pek, jatuh. Selemah apapun engkau, setidak berdaya apapun engkau, sehebat apapun lawanmu, asal engkau terhubung dengan Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, peluangmu mungkin cuma 1%. Halo? 1%. Tapi itu cukup bagi Tuhan membuat musuh-musuhmu tumbang dan engkau menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Mari kita bangkit berdiri yuk. Ku terhubung denganmu. Biar kita minta kepada Tuhan, kita terhubung dengan Dia. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku
melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Nya sudah Dia limpahkan bagi kita, melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Biar ini menjadi kerinduan kita, terhubung dengan Tuhan di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saudara, kita menjadi bagian dari pokok anggur. Kita menjadi ranting bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita baik, tapi karena kita mendapat anugerah Tuhan. Setiap ranting yang ada padaku yang berbuah dibersihkannya, tapi ranting yang tidak berbuah dipotong. Yang memotong Tuhan ketika kita tidak mau berbuah. Karena ketika kita tidak terkoneksi dengan Tuhan dengan benar, kita tidak menghargai anugerah Tuhan, kita terputus dengan Tuhan, kita tidak akan berbuah. Tapi selama engkau berbuah dan terkoneksi dengan Tuhan, Dia akan bersihkan. Pilihan kita cuma ada dua, saudara, dibersihkan atau dipotong. Saya percaya jemaat ini hari ini sedang dibersihkan oleh Tuhan. Kalau engkau mengalami banyak hal dalam hidupmu, engkau sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, engkau sudah setia kepada Tuhan, tetapi engkau mengalami banyak hal yang gak nyaman, jangan kecil hati. Tetaplah melekat kepada pokok anggur itu, karena Tuhan sedang bersihkan engkau. Ketika Tuhan sudah bersihkan engkau, percayalah suatu saat buahmu akan banyak. Jangan putus asa. Jangan putus asa, Tuhan mengasihi kita. Anugerahnya besar bagi kita. Bapa, terima kasih anugerah-Mu yang membawa kami menjadi bagian dari pokok anggur itu. Anugerah-Mu yang terus membersihkan hidup kami. Ketika kami dibersihkan oleh Tuhan, berilah kami kerendahan hati, merelakan diri kami diproses oleh Tuhan. Lewat peristiwa, lewat keadaan, lewat orang-orang di sekitar kami. Kami relakan diri kami. Kuatkan, teguhkan umat-Mu Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun ini umat-Mu akan berbuah. Dan mereka pasti mengalami Tuhan. Materaikan firman-Mu ini, pulihkan terus umat-Mu Tuhan. Berbicara Engkau terus kepada umat-Mu dengan cara yang mereka bisa mengerti. Berbicara Engkau, berikan kami hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Lindungilah umat-Mu ini dari segala tipu muslihat iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu
melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tulung aku, ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tulung aku, ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Kami terus membawa kota ini di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi kota ini. Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa penduduk kota ini. Karena itu pagi hari ini umat-Mu bersepakat meminta anugerah Tuhan tercurah atas kota ini. Celikanlah mata rohani penduduk kota ini untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap dilayani dari kota ini Tuhan. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini, berkati hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan di pemerintahan, baik itu yang ada di eksekutif, di yudikatif, di legislatif. Firman Tuhan katakan mereka hamba-hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan mengelola kota ini. Karena itu kami minta, kami mohon berkat Tuhan, hikmat Tuhan, takut akan Tuhan yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Biar mereka mengelola kota ini dengan hati yang mengasihi kota ini. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, Tuhan jagai lindungi mereka, Tuhan berkati mereka menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih, berkati juga ekonomi kota ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas kota ini. Semua bisnis ekonomi di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak Tuhan, para pengusaha, para karyawan, para pegawai yang ada di kota ini Tuhan. Biar kami bisa menjadi berkat. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar Roh-Mu yang memimpin kami, biar kami bisa menjadi terang, menjadi garam di kota ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang memberkati kami. Hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu. Sepanjang minggu ke depan, hamba-Mu minta Tuhan, lindungilah setiap umat-Mu ini dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawalah setiap umat-Mu sepanjang minggu ini betul-betul mengalami Tuhan dan berbuah Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkanlah kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Halaukan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Tolong mereka dalam masalah mereka. Bahkan Engkau pakai seluruh umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak kami, jagai lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Berkati juga Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya dimanapun berada. Lindungi mereka
dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa mereka mengalami Tuhan, bahwa mereka mengasihi Tuhan. Biar di masa tua mereka Tuhan, mereka semakin mengenal Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memimpin dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Jamah mereka, kasihani mereka, jangan biarkan mereka ditipu oleh iblis. Bahwa mereka mengenal Engkau, bahwa mereka mengalami kasih-Mu, bahwa mereka melayani Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Kirimkan pelanggan-pelanggan Tuhan. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, biar kiranya berkat Tuhan yang akan memimpin umat-Mu, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, anugerahnya besar bagi kita. Jangan takut, percayalah kepada kasih-Nya, percayalah pada kuasa-Nya, percayalah kepada kesetiaannya. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu makan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.